jelajahin hutan, terus kayak ketemu rumah di tengah hutan, tapi tuh gede banget. Sempet sih gue ngeliat kayak semacam prajurit, cuman gue itu ngeliat beberapa doang. Pas gue keluar, itu kayak tembok kerajaan gitu, bener-bener real nyata. Gue mau dibawa masuk, Bang. Penuh banget kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada perempuan berhijab, yaitu Kak Resti. Terima kasih banyak, Kak, udah meluangkan waktunya dan akan membagikan sebuah pengalaman nih, Kak, ya, kepada teman-teman semua. Dan gimana nih, Kak, kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, walaupun udara lagi nggak sehat nih, Kak. Iya. Oke, Kak, pada video kali ini nih, Kak, atau pada kesempatan kali ini, pengen cerita di gunung mana nih, Kak? Di Gunung Gede sih. Gunung Gede berarti daerah Jawa Barat. Iya. Cianjur tuh, Cianjur Sukabumi. Dan melalui jalur mana, Kak? Putri. Putri. Nah, dan jalur Gunung Gede itu ada 3, Kak, ya? Ada Iya. Putri, Salabintana, dan juga Cibodas. Oke. Dan ngalamin kejadian apa tuh kalau boleh tahu? Sedikit aja. Ya, jadi dari perjalanan gue udah apes deh gitu. Terus pas udah nyampe ngecamp ya, itu gue kayak dilihat masa lalunya. Stop dulu. Oh, masa lalunya. Iya. Masa lalu saat di Gunung Gede itu. Iya. Bukan masa lalu yang Kak Resti nih, bukan. Tapi menggambarkan situasi pada zaman dulu gitu. Iya. Oh, gue makin. Kerajaannya sih kalau dibilang. Gue belum ketebak sih, Kak. Ini akan cerita apa nih? Dan kalau boleh tahu nih, Kak, pada saat kapan sih pendakian itu? Pada tahun berapa? Baru kemarin sih, Senin kemarin ini. Baru seminggu yang lalu berarti? Iya. Masih fresh banget dong langsung cerita di sini. Wah, mantap nih. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Resti. Di sini gue mau cerita tentang pendakian gue duo hiking sama pasangan gue. Wih, mantap. Baru Senin kemarin, minggu lalu lah hitungannya. Oh, iya, seminggu yang lalu ya? Iya. Itu gue tadinya sih gue mau naik bareng, cuman kan karena gue kerja, jadi yaudah pacar gue bilang dibedain aja, karena kan itu hari weekend, nggak enak. Udah. Terus akhirnya gue jalan minggu malam Seninnya, jam 7:30 gue prepare buat naik. Gue naik dia tuh berdua ke Gunung Gede, via Putri, turun Putri. Nah, emang dari perjalanan itu kan gue kurang fit. Akhirnya gue nggak sempat makan. Gue berhenti dulu tuh di pos hutan ya. Oh, Polhut? Iya. Polhut itu. Gue di situ udah deh, mendingan daripada kita gimana makan. Gue di situ ngebuka nesting dan peralatan kompor gitu. Gue makan dulu di situ karena gue tahu kalau misalkan nanti ibaratkan dua-duanya nggak makan, wah bisa gawat kan. Resikonya kayak. Udah tuh dari situ gue makan, istirahat. Ya lumayan lama sih, jam 10 gue beres buat naik. Udah kan tuh gue naik, pas udah nyampe persimpang perbatasan buat masuk ke hutan itu. Oh, pos Tanah Merah. Nah di situ udah tuh jalan berdua kan. Gue udah aduh nggak enak nih gitu.
Udah kan gue jalan, pas masuk udah pertengahan hutan itu, emang gue udah ngerasa ada yang ngikutin gitu loh. Nah dari situ gue kan buat mencoba diem aja, karena gue pikir masih cerah, masih siang-siang bolong ya. Masa gue bawa buat mistis gitu kan. Udahlah gue cuekin, gue naik lagi ke pos 1 yang ada gapura itu ya. Iya, di situ udah mulai deh tuh perasaan gue udah gak enak, tapi gue biarin. Udah kan gue naik lagi, pas nyampe pos bayangan sih kayaknya, Bayangan 2 ya, yang ada shelter. mau kedua. Iya. Nah itu gue ngerasa kayak kok ini lama-lama ngikutin gitu, tapi cuman nggak gue hirauin. Udah kan nggak gue hirauin, cuman gue nggak mau ngomong sama pacar gue ini. Udah semakin gue jalan lewatin pos 2 kan ada kayak buat singgahan gitu kan. Di situ gue udah mulai kok dia lama-lama kayak mau nampakin, cuman gue nya nggak mau gitu, karena gue berpikir kayak gue berdua doang, takut nggak bisa ngesikonin. Karena hari biasa kayak. Iya, sepi. Sepi ya. Nah udah kan, emang gue sengaja sih gitu biar nyampe sana tuh jangan sampai malam. Karena yang gue rasain selama pendakian itu seberusaha mungkin jangan sampai malam. Karena kalau udah malam gue udah beda gitu. Udah pokoknya pengen buru-buru aja. Udah kan tuh gue naik lagi ke pos 3 bayangan. Nah di situ udah mau masuk tuh dia ke gue, cewek. Iya, gue udah mau masuk, cuman gue berusaha diem, udah diem aja, karena gue berusaha buat ngobrol, tolong jangan ganggu dulu gitu, kalau bisa jangan sampai masuk, kalau emang mau kenalan ya kenalan aja gitu. Udahan, udah gue biarin lagi, gue naik ke pos 3. Pos 3. Nah udah kan dari situ gue buat mulai biasa, cuman ya gitu masih tetap ngikutin. Berarti selalu diikutin? Iya diikutin. Cuman gue kalau selama di perjalanan itu, karena itu baru, jadi gue mikir ngapain sih gitu gue ituin, gue hirauin, apalagi masih siang. Udah pas sampai pos 4 kan ya agak lumayan rame sih, ada yang naik gitu, ada yang turun. Itu gue kayak dari banyaknya orang yang lagi pada duduk itu, gue jadi tuh kayak nyaru manusia. Cuman gue ngeliat begini doang, di situ gue langsung buang muka lagi. Dia sempat ngelirik ke gue. Menyerupai ya? Iya. Gue pikir itu emang bener orang, karena kan rame ya di pos 4 Simpang Malebar itu ya. Dan dia pakai kupluk, bawa tas juga. Layaknya pendaki gitu. Iya. Udah tuh dari situ gue nggak mau. Pokoknya gue udah mati bilang jangan. Karena itu dia udah menyerupai. Karena kan kalau udah menyerupai itu udah termasuk serem ya. Yeah. Udah setelah dari pos 4 kan emang jalanannya lumayan ya. Kalau via Putri itu wah kacau deh. Gue nanjak. Apalagi sarapan gue cuma di Indomie. Aduh. Mie instan doang gitu. Nah pas nyampe yang udah jalanan landai itu, mau ke Surken. Kan itu posnya cuma 5 doang ya. 5 ya. Nah udah mau ke Surken itu, gue udah capek, kayak kebentrok gitu kan. Jadi gue kayak ayo bisa, udah mana kaki udah mulai capek, gemeter. Geter gitu, makan cuman gitu doang. Di situ emang pacar gue tuh udah kakinya rada sakit gitu, karena kan emang gue naik tadinya gue mau pakai carrier juga kan, cuman kata dia cuman kegede doang. Nah gue keselnya dari dia juga di situ nyepelein. Akhirnya dia ngangkat beban banyak, dan di situ juga gue
ngelihat dari kaki dia tuh kayak ada yang megang gitu loh bang. Ah yaudah yuk kita ngejar biar nggak malam dulu gitu. Nah pas gue baru nyampe Surken langsung kayak gitu, angin kenceng banget bang. Gue sampai tangan gue gimana sih kalau udah dingin banget gitu. Terus gue ngeliat kanan kiri itu kayak ada orang gitu, padahal pas dideketin nggak ada gitu. Nah emang dari pas gue naiknya itu gue udah kayak gimana sih yang namanya kita jelajahin hutan terus kayak ketemu rumah di tengah hutan tapi tuh gede banget. Gue pas sudah nyampe situ wah parah gitu, gue langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Pokoknya gue langsung astagfirullahaladzim, jangan, karena maksudnya ini juga bukan daerah gue gitu kan. Dalam perjalanan itu gue kayak nelusurin kerajaan itu, jadi kayak gue berdua bang, itu kok ini jauh banget nggak nyampe, buat kan gue ngecamp ke arah barat kan, niatnya gue mau muncak gitu biar deket. Udah gue jalan, wah coba yuk kita cari orang. Gue bilang kan ke pacar gue, ya mana orang kagak ada gitu. Pokoknya lumayan lama itu gue berusaha kayak nyari orang buat barengan ya. Karena kan gue berdua doang ngeri bang gitu. Ya entah gimana tiba-tiba hilang kan takut juga kan gitu. Udah gue jalan angin makin parah. Akhirnya gue di situ ngebuka jaket, gue pakai jaket. Berarti udah sore tuh kayak? Iya, udah mau maghrib malah. Gue juga nyuruh pacar gue pakai jaket kan. Udah pakai jaket yuk daripada macam-macam apa gimana. Jadinya yaudah kita jalan. Alhamdulillah setelah gue sih kalau udah begitu gue selalu baca ya, baca surat pendek gitu. Gue baca begitu, ada yang teriak, woi gitu. Wah ada orang nih gitu. Ya ternyata emang bener orang. Dan gue kayak selamat deh gitu. Ada orang. Jadi gue nggak kayak, gue kalau kayak gitu tuh kayak seakan-akan gue pengen dibawa masuk gitu loh bang. Masuk ke dalam sebuah bangunan itu? Iya gitu. Dan gue nggak mau. Karena kan ngeri juga, nggak ada yang handle gue juga gitu. Pas gue nyampe ke arah barat, gue beresin tenda. Setelah gue beresin tenda, diriin tenda, gue masuk langsung hujan di situ gue nggak makan, gue nggak ngambil air. Udah posisi air gue cuma 2 botol itu setengah, dua-duanya setengah. Berarti kalau digabungin 1 botol ya? Iya 1 botol. Pacar gue kan bilang, ini kita mau makan apa enggak? Kayaknya enggak deh, karena udah capek banget kan. Maksudnya kalau makan pun juga nanti nggak enak gitu. Udah akhirnya gue mutusin buat yaudah deh leha-leha dulu gitu. Leha-leha, tenda gue goyang kenceng banget bang. Ya mungkin gue nggak tahu, pokoknya yang gue di dalam tenda itu berdua tuh goyang gitu. Kayak ada angin atau apa lah ya. Cuman gue kok tiba-tiba aneh rasanya, kan pasti kerasa gitu ya kalau begitu. Terus dari tenda gue yang, kan tenda gue madep sono kan kabinnya, itu di belakang tuh kayak ada muterin tenda. Iya, posisi tuh gue di situ cuman ada 3 tenda, yang satu sebelah sana, pokoknya agak jauh jaraknya. Gue berusaha kayak baca-baca lagi. Gue bilang, kita jangan bengong ya, gue bilang gitu kan. Kita jangan gimana-gimana, pokoknya jangan sampai kosong pikirannya. Udah deh tuh, akhirnya yaudah yuk mendingan tidur daripada nerusin buat melek ataupun bangun gitu kan. Gue bangun kan, udah tuh pagi, dapetnya hujan lagi. Gue buat mutusin, ya udah deh, gue udah lapar banget, gue masak. Nah udah tuh agak gerimis redaan dikit, cowok gue keluar kan ke tenda. Udah tuh ngeberesin, pas gue keluar itu kayak tembok kerajaan gitu, bener-bener real nyata. Gue mau dibawa masuk bang. Sempet sih gue ngeliat kayak semacam prajurit, cuman gue itu ngeliat beberapa doang.
lagi iring-iringan atau lagi duduk? Ngejaga. Lagi diri. berdiri gitu? Ya, gue ngebayangin sih. Nah itu lagi ngejaga. Cuman posisi gue yang gue lihat itu bukan pintu, tapi temboknya doang, kayak tembok bagian luar ya. Emang sih maksudnya kayak kerajaannya dibilang bagus ya standar gitu. Cuman ya emang bener-bener kerajaan gitu. Dan gue emang kan orangnya nggak pernah ngeliat kerajaan yang langsung bener-bener real. Itu gue kayak ngeliat real. Gue sempet manggil cowok gue kan, gue manggil yang dia nggak denger. Gue entah di situ udah masuk ke dalam kerajaan itu, dimensi lain. Dimensi lainnya, entah gimana dia nggak nyaut. Sempet ada yang ngeliat gue dari kejauhan. Itu kayak semacam perempuan sih, tapi bukan kuntilanak. Pokoknya perempuan. Ada yang pakai gaun, terus ada juga yang macem-macem sih pokoknya. Cuman ada satu orang yang ngeliatin gue. Astagfirullahaladzim. Gue langsung istighfar lagi, istighfar. Terus abis gitu gue beraniin diri buat keluar. Tadinya gue nggak berani bang, karena gue pikir gue keluar takutnya masuk ke dalam. Tapi gue dari situ gue yuk bisa. Akhirnya gue keluar. Terus gue panggil lagi pacar gue kan, yang tadi kamu aku panggil nggak denger? Enggak. Gue berusaha kayak udahlah positif aja gitu, karena ini tempat orang, bukan tempat gue masak lagi. Dari kan gue itu agak ke arah pohon-pohon gitu ya bang. Iya ya, ke dalam situ ya. Biar nggak kena angin. Di situ ada yang diri. Entah itu emang dia ngikutin gue yang dari awal, apa gimana emang dia ada di situ. Itu semacam perempuan lagi sih, gue kebanyakan perempuan lagi ya. Ngeliatin, tapi dia ngeliatin itu kayak semacam muka gimana sih? Sinis gitu, kayak kesel, ya, sinis gitu ya. Kayak nampakin kayak orang juga, cuman langsung gue tegesin kan, emang mukanya muka orang kayak kesel, marah gitu. Mungkin entah sebelum gue ngecam yang ngikutin itu, apa gimana, dan mungkin dia mau nandain ke gue atau ngasih tahu ke gue, cuman guanya nggak mau. Gue dari situ cuma bilang, kalau emang kesel, kan di sini gue baru, tolong jangan, gue bilang gitu kan. Mungkin kalau misalkan gue udah lama gue ngeliat kelakuannya orang itu, boleh lu masuk ke gue. Cuman karena kan di sini gue baru, tolong jangan. Akhirnya gue prepare, gue nggak muncak karena hujan terus. Udah tuh gue di dalam tenda, gue turun itu gue prepare itu kisaran jam 3-an, turun jam 4:30-an. Itu udah mulai jalan gua buat turun. Nanti ketemu malam ya? Iya, nah itu yang gue takutin, ketemu malam. Terus udah tuh gue jalan, gue bilang, yang kita ini kan capek, apalagi gue kalau udah kena malam udah paling nggak bisa, karena takut. Mungkin gue bisa ngeliat, tapi nggak dengan jelas. Tapi gue nggak bisa ngondisiin diri gue. Dan begitu pun lu. Nanti kalau misalkan gue kenapa-napa, lu nggak bisa ngondisiin gue. Udah jalan aja dulu. Akhirnya gue bilang, udah barengin aja yuk gitu. Sambil minta fotoin gitu kan. Bang, bareng yuk. Cowok gue bilang begitu kan. Ya udah boleh, gini segala macam. Karena gue kelamaan. Yaudah bang, gue duluan. Siapa tahu nanti ketemu di jalan, gitu kan. Udah akhirnya dia duluan. Gue jalan di situ, bener-bener gue di jalan tuh kayak di tengah-tengah, bukan tengah-tengah sih, ya ibaratkan kayak di pinggiran kerajaan gitu, gimana sih bang? Pinggiran dinding kerajaan gitu ya? Tuh gue jalan kayak, kok lama banget sih yang nyampenya ke yang kata mau turun. Timur yang itu ya? Timur. Terus kok lama banget? Iya, udah mana hujan kan? Dapat hujan terus gue bang. Nyampe yang kata mau turun ke jalan landai itu, gue di situ udah mulai baca-baca. Setelah di Simpang Maleber itu,
Kan udah mulai gelap tuh, kresek-kresek dari samping. Kan ibaratkan ini buat jalan gitu. Iya. Itu kan udah termasuk ya udah banyak pohon-pohon. Semak-semak ya. Yang sebelah kanan berarti. Gue ngerasain di sebelah kanan. Awal gue di belakang, cowok gue di depan. Gue jalan. Kok kayak ada yang ngikutin gue. Ada yang ngikutin. Terus gue bilang dong, itu udah mau menjelang maghrib. Sama cowok gue bilang, pindah yang aku depan. Gue ngeliat, gede banget bang. Jadi di pohon. Apa tuh? Yang hitam itu? Beda lagi, kayak semacam genderuwo. KPG. Iya. Kunti, mancang genderuwo. Antara itu pokoknya gede banget. Terus gue langsung berhenti. Yaudah aku pindah ke belakang lagi. Akhirnya pindah posisi, di depan lagi, gue belakang lagi. Setengah perjalanan, ngikutin lagi, kresek-kresek lagi. Gue di situ bingung antara emang itu hewan ataupun sosok itu ya. Cuman kalaupun sosok itu gue masih ini bisa deh gue ituin. Kalau hewan kan gue makin ngeri gitu. Bisa dimakan. Iya bener. Kalau itu kan masih bisa gue tahan. Udah tuh kaki dia mulai tambah sakit. Abis itu kayak kok ini rada aneh kakinya dia gitu. Cuman gue tuh nggak mau ngomong. Sampai gue sekarang turun pun gue nggak mau ngomong gitu. Pas nyampe di pos 4 ya, Simpang Maleber ya. Gue udah bilang, yang cari orang yuk gitu. Jangan berdua. Karena kan gue takut, gue bilang gitu kan. Udah selagi aku bisa mau jalan aja gitu kan. Jangan. Karena udah gak kontrol di guanya bang. Pengennya marah-marah mulu. Pengen ngejorokin cowok gue gitu bang. Kayak pengen gue dorong. Cuman kan gue tahan. Jangan. Wah bawaannya gue marah-marah mulu deh sama dia. Mungkin sampai dia kesel kali itu. Kesel. Kayak jadi tuh mungkin dipandangnya dia kayak gue nggak tahu diri gitu. Tapi di situ gue bilang sama dia, yang kalau misalkan aku marah-marah, tolong jangan kayak gimana ya, dibawa kesel ataupun gimana. Karena ini kita lagi di alam, kita bukan lagi di posisi tempat kita. Tolong di ngertiin gitu, gue bilang. Dan udah, yang penting gue udah ngomong gitu, terserah dia mau gimana. Udah kan tuh, emang dia kan kakinya lagi sakit. Gue biasanya kalau emang dia ibaratkan sakit, gue ngehargain. Ini gue sama sekali nggak ngehargain bang. Apalagi bawaan dia banyak. Gue di pikiran gue tuh cuman gini, ya elah lu cuman bawa begitu doang, masa nggak bisa sih gitu kan. Karena emang di situ campur aduk, gue setengah sadar, setengah enggak. Ke distract pikirannya. Pas gue setengah sadar, itu gue kayak pengen frontal sama dia. Lu naik gunung itu aja bisa bawa banyak barang gitu kan. Masa sama gue begini aja lu nggak bisa? Gue pengen ngomong gitu, cuman ini lagi di jalan. Pokoknya gue antara sadar nggak sadar deh. Gue selalu bilang cepetan, buru. Gue tuh selalu ngomong itu terus menerus. Nah, gue ketemu orang yang ini nih di Surken yang minta foto. Gue bilang, coba deh kita minta bareng. Udah nggak usah, dia bilang itu kan. Nggak usah, udah kita jalan berdua aja selagi aku bisa mah. Kesel tuh gue di situ. Keselnya mungkin gue nggak tahu sadar apa enggak, pengen gue jorokin lagi. Cuman kan gue pas pengen ngejorokin lagi, gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung istighfar gitu kan. Jangan. Buat nahan, jangan sampai masuk gitu. Pas nyampe di pos berapa ya? Pos 3 deh kalau nggak salah. Udah gelap tuh. Headlamp gue yang udah redup, dia nyala. Wah makin di situ kan. Udah deh, jangan batu. Ini udah nggak enak kondisinya. Udah sempat ngeliat sosok kayak kakek itu juga mau masuk ke gue bang. Cuman gue bilang jangan, tolong, karena saya cuman berdua doang. Akhirnya hilang. Kakek itu? Iya, kakek itu hilang. Terus akhirnya ayo ngomong sama orang yang ketemu di Surken ini. Kita barengan gitu kan. Awalnya sih obrolan biasa. Bang ngopi gini-gini segala macam gitu kan.
Udah tuh ditanya, sini bang, duduk dulu. Yaudah, gue barengin ya bang, duduk gitu. Terus gue ngasih tahu kan, bang, gue minta bareng ya bang, gue bilang gitu. Karena kaki cowok gue begini bang. Oh iya nggak apa-apa, lagi lu cuma berdua doang. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Iya. Dan dari tadi gue juga ngerasa nggak enak bang, nggak enak banget. Terus cowok gue nimpalin, iya dia emang selama naik gunung ngerasain. Nah terus habis itu udah bareng bang, bareng. Gue ketemu berapa orang ya? 4 dari Bekasi. Nah yang satu ini udah nih sama cowok gue, ibaratnya gue udah tenang deh, ada barengannya gitu. Nah gue sama bertiga ini di depan, karena kan dia yang ngarahin jalan kan. Gue bilang, bang gue di tengah ya gitu. Yaudah nggak apa-apa. Selama dalam perjalanan itu gue selalu diganggu bang, diganggu. Gue kan diem aja karena kan baru ketemu gitu. Gue selalu diganggu, gue sampai astagfirullahaladzim gitu. Sempet ada yang mau nampakin, jadi gue selama jalan tuh gue nunduk. Sempet kayak ada yang nampakin muka di bawah gitu. Gue mau ngelangkahin kan, gue takut kenapa-napa. Astagfirullahaladzim gue gitu kan. Terus yang belakang kaget dong. Kenapa kak? Gitu kan. Enggak bentar, jangan lewat dulu. Gue bilang gitu. Itu gue agak jauh tuh sama cowok gue sama yang 2 orang ini. Sama yang 1 orang cowok gue. Bentar dulu, jangan lewat dulu. Kan yang 2 udah lewat kan. Gue akhirnya gue bilang kan, bang gue minta selama perjalanan ajak gue ngobrol. Karena gue nggak mau. Dan di situ juga kan ada yang di belakang gue nih beda agama kan. Oh iya. Selama udah malam itu gue udah nggak tahu itu pos berapa. Pokoknya intinya gue sempat berhenti. Jadi dia kan duduk di sini. Ini gue bertiga berderet. Di belakang dia tuh ada kuntilanak gede banget bang. Dan sebelah gue juga ngeliat itu ada pohon goyang-goyang. 1 pohon pisang kecil goyang-goyang. Kan berarti itu nandain dong. Gue bilang kan sama sebelah gue, lu ngeliat gak sih ada pohon pisang goyang? Ya gue ngeliat. Yaudah yuk jangan diomongin gitu. Yang itu langsung pindah posisi, itu keren. Karena kan mungkin gue nggak tahu dia kepercayaannya gimana gitu. Dia emang nggak percaya, tapi dia penakut mungkin ya. Itu dia pindah pas di pos berapa gitu. Itu bentuknya kotak gitu. Tapi yang sini tembok, sini buat duduk gitu loh. Iya, pos bayangan 2. Nggak tahu deh tuh pos berapa. Dan di tengah-tengah warna putih. Dia duduk kan di situ. Gue nengok lagi, astagfirullahaladzim, ngikutin dia lagi. Cuman gue nggak mau ngeliatin mukanya. Dia nampakin baju putih, rambutnya panjang. Dan posisi sama gede itu. Iya gede. Gue langsung astagfirullahaladzim. Terus gue bilang gini, lu kalau turun bilang jangan ikut ya. Cuman terserah lu mau percaya apa enggak. Di perjalanan lagi, diem tuh hening. Dengar suara ngorok gue. Ngorok? Iya. Di tengah jalan? Iya. Sama halnya ya gue alamin sebelumnya naik gunung juga. Ngorok juga. Mungkin itu gue nggak tahu emang dia ngikut yang dari gunung yang udah gue naikin apa gimana. Itu gue doang yang denger. Yang lain enggak ada tuh? Enggak denger sama sekali. Sampai gue tanya, lu denger nggak? Enggak kak. Udah tuh selama perjalanan ngajak ngobrol, sempet gue denger suara kuntilanak. Ketawa? Iya. Dan itu juga gue sempat kejadian di rumah gue juga. Suaranya melengking, tapi kagak ada yang denger. Cuma Karis sendiri nih? Iya, kagak ada yang denger sama sekali bang. Merinding gue. Itu bener-bener suaranya melengking tapi jauh. Kan kalau jauh berarti dekat. Katanya gitu itu ya. Kalau suara dekat berarti jauh. Gue langsung bilang kan, rapat yuk, jangan jauh-jauh. Rem rapat tuh, jangan jauh-jauh ya. Pas udah mau sampai pos 1 kayaknya deh, sempet ngeliat lagi gue bang, gede lagi pokoknya. Sosoknya sama lagi kak? Beda, dia kayak apa ya, macem mirip. Yang dibungkus? Bukan dibungkus sih, kalau alhamdulillahnya gue nggak ngeliat yang dibungkus. Jangan sampai, itu yang paling takut gue.
Pokoknya gede banget, gue nggak tahu itu apa. Gue nggak mau gue liatin mukanya. Pokoknya sempet mau masuk ke gue sampai gue dibilang, lu kenapa kak gitu. Lu kenapa? Kok diem aja? Nggak apa-apa. Emang mereka penakut juga bang. Kalau misalkan kalau itu ngibrit gue sendirian. Ngibrit, iya. Sendirian gue yang ada makin takut gue. Walaupun gue bisa ibaratnya ngeliat, gue juga takut gitu. Yaudah kita ngobrol, pokoknya ngobrol yang seru-seru. Era yang beda agama ini cerita tentang apa yang dia alamin, apa yang dia ini. Terus habis itu dan itu sambil gue nunggu, kan agak jauh tuh jauh gue sama dua orang ini. Gue sempat bilang, yuk rapetin lagi, coba jalannya lebih cepet lagi, karena emang kondisi gue kan udah makin udah itu. Udah setelah mau sampai ini perbatasan hutan ya, itu kan ada air nih. Kalau ada air kan udah deket kan, deket sungai kecil itu. Ada air nih. Pas udah nyampe di air itu gue ngeliat ada cewek di jembatan, bukan? Iya, yang dari beton. itu. Wah, di situ gue ngapain malam-malam. Cuman gue juga sebenarnya tahu gitu, ngapain sendirian gitu. Sempet gue mau ajak ngobrol, cuman dia nunduk gitu. Kalau misalkan gue ajak ngobrol langsung kan tiga anak ini makin takut sama gue gitu. Kan gue ajak ngobrol tapi dia kayak gak mau, dia nunduk gitu. Ya udah dong, gue nggak mau nyari gara-gara lagi kan. Nanti gimana selama perjalanan, wah udah itu yang gue rasain parah banget. Dan kaki cowok gue tuh sampai sakit gitu. Emang dari pas gue sebelum naik gue apes. Ban motor cowok gue kempes atau bocor nih? Bocor. Bocor. Wah, apes banget deh dari naik sampai turun tuh. Pas udah turun kan emang dari yang atas itu orang warung itu kan pada turun kan. Terus pada bilang, iya tuh ada pasangan kaki cowoknya sakit bilangnya. Akhirnya orang base camp gue ada yang nyamperin. Dan gue udah pas udah nyampe di kantor Polhut ya? Iya, Polhut. Di situ cowok gue ngabarin dia kaki saya agak ini. Terus kata abangnya kan, harusnya Isa udah dikabarin, ini kok nggak ada kabar. Karena emang kita jalannya lama, kaki dia sakit. Tuh gue pas di jalan, gue pokoknya selalu ngeliat kaki dia tuh kayak dipegang gitu bang. Pegang sama sesuatu. Tangan, pokoknya gue cuma liat tangan. Tangan aja tok, badannya nggak terlalu kelihatan. Enggak, tangan. Cuman gue gimana ya, gue mau bukan ngobatin sih, gue pengen ngilangin. Cuman gue takut, gue cuman bisa megang, tapi gue bacain doang. Udah, ya alhamdulillah sih hilang. Yang megangin kaki itu? Iya. Udah tuh pas di perjalanan, gue sempet disamper tuh sama tukang base campnya. Abang base camp lah, ibaratkan gitu. Kenapa bang? Iya nih kaki saya sempet sakit gitu kan. Yaudah sini, udah tuh akhirnya udah kelar perjalanan gue, ngelewatin hutan-hutan yang serem gitu. Pas gue udah nyampe base camp, ada satu sosok yang ngeliatin gue, mungkin kayak, udah lu nyampe sini. Gue nggak tahu itu dia baik apa enggak. Tiba-tiba hilang. Hilang gitu aja? Iya. Gak nampakin diri lagi? Iya. Hilang. Gue nggak tahu deh itu baik apa enggaknya. Pokoknya gue nggak tahu juga dia menjagain gue di saat gue jalan. Udah sih itu aja. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Resti nih ketika melakukan pendakian Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede aja ya? Iya. Ketika seminggu yang lalu, berarti 2 minggu setelah video ini tayang. Iya, benar. Dan ada beberapa hal nih Kak yang pengen gue tanyakan terkait yang pertama, seperti ada sosok yang sering mengikuti. Iya. Dan sampai akhirnya di Simpang Malebar itu, pos 4, ada banyak orang. Dan ada terselip satu sosok yang berpakaian seperti pendaki. Iya. Dan itu kondisinya dia lagi diem aja. Atau sampingnya itu pendaki, atau dia menyendiri tuh Kak? Dia udah paling ujung sih.
Jadi agak jauh sama rombongan turun pendaki ya? Enggak jauh, deket, cuman Di dia ujung. di ujung. Oke. Dan itu aktivitas yang seperti pendaki itu lagi ngapain Kak? Duduk. Duduk aja Biasa. diem? Diem aja nggak ngeliatin Kak siapa-siapa? Kayak Jadi gini kayak aja ya? kecapean. Oh. Ya mungkin saat itu Kak Resti beranggapan bahwa kalau itu adalah pendaki. Iya. Dan lagi kecapean karena sore dan treknya lumayan. Iya. Oke. Cuman Dan beda aja gitu. beda dari yang lain-lainnya ya. Nah, ini ada satu hal lagi nih Kak, yang pengen gue tanyakan, yaitu ketika sampai alun-alun Surya Kencana. Iya. Ketika pas pagi membuka resleting tenda, pasti lihat itu seperti layaknya dinding kerajaan. Iya. Nah, itu dinding kerajaan itu Kak, seluas alun-alun Surya Kencana atau cuma plak di situ aja gitu? Kayak muter gitu loh. Berarti dari timur ke barat. Iya. Dari musim rambutan sama musim durian. Lagu wali ya. Karena gitu teman-teman semua, alun-alun Surya Kencana itu dari timur dan ke arah ke barat ya. Jadi Iya. sekitar berjalan dari titik timur ke barat itu sekitar 30 menitan tuh. Iya. Agak jauh dan emang sabana. Sebelah kanannya itu Gunung Gemuruh, sebelah kiri itu Gunung Gede gitu kan. Iya. Nah, dan itu sepanjang jalur itu tuh Kak, yang landai itu ya. Iya. Oh. Misalkan jalan belok dia juga agak belok. Iya. Dan lokasi dindingnya itu sebelah kanan Kak Resti atau sebelah kiri? Kanan. Pas kalau kita mau turun ya? Iya. Berarti persis di depannya itu Gunung Gemuruh. Iya kayaknya deh. Soalnya nggak terlalu tahu itu sebelahnya Gunung Gemuruh juga karena kan baru pertama naik Oke. gede. Dan ada lagi nih Kak, ketika Kak Resti ngelihat seperti ada sebuah prajurit nih Kak. Prajuritnya itu ternyata yang kirain gue nih Kak, itu iring-iringan. Tapi enggak. Tapi lagi seperti jaga pos lah ya. Iya. Kalau teman-teman semua mau ke mall ada security tuh gitu kan, lagi diem. Kayak gitu kali Kak ya. Iya. Dan itu Kak Resti masih ingat nggak dia bawa tombak atau? Iya bawa. Bawa. Pakaiannya seperti zaman dulu kuno. Iya. Dan itu ternyata di beberapa titik gitu ya. Nggak cuma Kak Resti cuma lihat satu, enggak. Di beberapa titik. Jadi ketika Kak Resti mau lewat, situ ada lagi, situ ada lagi, situ lagi. Dan ada lagi satu nih Kak, kelupaan. Ada sebuah perempuan yang lagi ngeliatin Kak Resti memakai gaun. Dan pakainya itu, apakah dia memakai gaun putih, apakah dia ada selendang, atau apakah dia ada mahkota? Putih sih. Putih, tapi itu bukan sosok miskun ya. Bukan. Seperti Beda. isinya atau penghuninya dari kerajaan itu. Iya. Dan nggak cuma satu aja kan? Enggak. Tapi, Sama. Tapi satu doang yang Kelihatan jelas. Dan itu lagi ngeliatin. Oh. Ya mungkin kita beranggapannya berasumsi ini kayak itu adalah sebuah penghuni dari kerajaan mungkin aja gitu kan. Dan prajurit itu memang bener prajurit pada zaman dulu. Iya. Karena kan ya gunung mempunyai legendanya masing-masing. Seperti di Gunung Gede itu kan alun-alun Surya Kencana dulunya itu adalah tempat ya Prabu Surya Kencana tentunya bersama prajuritnya gitu kan. Dan nggak cuma Kak Resti aja, beberapa narasumber yang pernah bercerita juga kan bahwa melihat iring-iringan sebuah kerajaan. Dan Kak Resti sekarang melihat sebuah kerajaan walaupun dari luar, nggak ngelihat ke dalamnya kayak. Iya. Jadi itu teman-teman semua. Jadi Kak Resti ini ngeliat di dinding luarnya aja tuh terus aja sampai akhirnya dinding itu nggak kayak mentok atau ujungnya di mana gitu kan? Iya. Luas banget ya. Parah sih. Tadinya pengen gue telusurin ini gimana sih ibaratkan pagernya gitu. Cuman gue takut. Daripada kenapa-napa, mending apa-apa. Apaan sih? Nah ada satu lagi nih Kak. Satu lagi. Iya. Kenapa gue bilang satu lagi? Karena ini seperti apa yang gue alami nih Kak. Ketika Kak Resti lagi turun dan keluar batas hutan, situ ada bukan air terjun, aliran air dan ada jembatan beton. Itu kan ada seperti perempuan. Udah tua apa masih muda Kak? Gimana sih? Dibilang tua ya enggak, dibilang muda ya, gimana? Dewasa. Dan dia lagi duduk di mana tuh Kak? Di atasnya, kan pohon-pohon tuh. Atasnya.
Nah, ini sempat gue rasakan ketika yang gue podcastkan. Dan ini apa ya, informasi yang akan gue sampaikan ini menurut kepercayaan setempat nih Kak. Iya. Atau legenda setempat nih, bahwa emang disitulah tempat ada salah satu penunggu yang sering bikin pendaki itu sakit. Kenapa gue bilang itu? Karena gue nanya itu nggak cuma sekali ke warga situ. Daya jelajahnya dia, daya jelajah kayak macan aja ya. Daya jelajahnya dia itu dari apa namanya, jembatan beton menuju ke daerah yang pos Bayangan 2, yang ada shelter yang kayak tembok tapi nggak ada dinding-dindingnya tuh di situ. Dari sampai situ tuh. Sampai situ. Ada yang berkamuflase menjadi nenek-nenek. Ada yang seperti yang kayak remaja, tapi dia nggak iseng cuma nongol. Tapi dia apa ya? Kalau ada pendaki yang macem-macem lah, langsung tuh. Ibaratkan buat sensitif ya. Kalau untuk Karesi yang tangannya, kakinya dipegangi itu ya mungkin bukan dari sosok yang di jembatan beton itu, mungkin yang dari atas, yang dari atas yang iseng gitu kan. Karena kan sosok-sosok seperti itu walaupun kita tidak apa ya, tidak menimbulkan sebab atau kita nggak berbuat apa-apa gitu kan, ada aja yang ngintil karena iseng sosoknya. Ada yang sosok yang cuma nampakin iseng sama aja sama lah ya, dan cuma ya sebatas itu aja sih, iseng sama yang cuma nampakin. Iseng ini tadi jahil, nampakin tetep gue ada loh di sini, gue penunggu tempat sini loh. Kalau yang jahil orang yang nggak kelihatan, sosok yang kelihatan tapi ada aja suara. Kadang nongol tapi ngagetin. Itu sih yang ngagetin sih. Nah oke Kak, mungkin segini aja dulu kali ya Kak, cerita Karesi ini. Dan sebelum gue tutup nih Kak, punya pesan nggak sih Kak untuk teman-teman semua yang sering naik gunung nih? Iya, buat gua ya bukan menggurui gitu ya. Tapi sekedar mengingatkan. Kalau bisa gitu, buat kalian yang naik gunung, jangan buat coba-coba kayak ke hal yang negatif ataupun ngomong sembarangan gitu. Karena kan itu bukan tempat kita ya. Ibaratkan lu punya rumah, lu tamu, masa lu mau masuk begitu aja gitu kan. So pasti lu salam ataupun gimana dengan cara lu aja gitu, tapi baik-baik, karena kan lu ini tamu, hargain yang punya rumah, kan pasti kita juga nggak mau. Itu sih yang gue bisa. Berarti lebih adab ya kayak ketika kita mengunjungi suatu tempat, ya adab itu bilang permisi lah. Kita kan nggak mungkin ketika masuk ke rumah orang terus minta kencing tapi kencingnya di pojok ruang tamu gitu kan. Ya bilang saya pengen kencing, pasti yang punya tamunya, oh ya sana silakan. Yang punya rumah, sana silakan. Sama halnya seperti itu, kita implementasikan ke alam bebas gitu kan. Kita mau kencing, ya kencing aja, yang penting bilang permisi ya, ya tentang dengan apa namanya, agama kalian masing-masing gitu ya. Oke, sekian aja dulu teman-teman semua cerita dari Karesi. Dan ingat, cerita dari Karesi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki Gunung Gede, Pangrango, ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi hikmahnya, seperti naik gunung bersama pasangan gitu kan. Dan yang penting tetap safety kayak, walaupun dua yang penting jangan sendiri. Iya benar. Karena sendiri itu jomblo. Oke, sekian aja dulu dari gua bersama Karesi. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.